Hujan turun perlahan sore itu, membasahi genting rumah sederhana di sudut kampung. Suara rintiknya menyatu dengan desir angin yang menyelinap melalui celah jendela kayu. Di dalam rumah, seorang wanita paruh baya duduk termenung di sudut ruang tamu. Namanya Bu Rini, seorang ibu rumah tangga yang telah membesarkan 2 anak dengan penuh kasih dan kerja keras, meski hidup tak pernah benar-benar mudah baginya. Ponsel di tangannya bergetar, menampilkan nama yang sangat dikenalnya. Alia, putriku. Dengan senyum kecil, Bu Rini mengangkat telepon. Tapi suara yang ia dengar bukan suara ceria putrinya yang biasa. Terdengar lirih, seperti seseorang yang menahan isak tangis. Bu, maaf kalau aku ganggu. Loh, kenapa nak? Kamu baik-baik saja kan di rumah? Hening. Lalu suara tangis itu pecah, membuat jantung Bu Rini serasa diremas. Aku nggak kuat lagi, Bu. Reza, dia mukul aku. Udah sering, tapi aku selalu diam. Karena aku malu, Bu. Bu Rini mematung. Pandangannya kosong, napasnya tercekat. Ponsel nyaris terlepas dari tangannya. Apa? Reza. Astagfirullah. Air mata menetes tanpa bisa dicegah. Dada Bu Rini terasa sesak, seolah hujan di luar ikut mengguyur hatinya. Putri yang dibesarkannya dengan penuh kasih, yang dulu ia peluk tiap malam saat takut gelap, kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu, nak? Kenapa kamu simpan semua ini sendirian? Karena aku takut, Bu. Takut bikin ibu kecewa. Aku kira dia akan berubah. Bu Rini menutup mulutnya, berusaha menahan isakan. Tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ia menangis, bukan hanya karena sakit yang diderita anaknya, tapi juga karena merasa gagal melindungi darah dagingnya sendiri. Bu Rini mengusap air matanya dengan ujung kerudung. Tangannya gemetar, namun suaranya mencoba tegar. Nak, kamu di mana sekarang? Pulang, ya. Pulang ke rumah. Ibu akan jemput kalau kamu nggak bisa sendiri. Aku di kos temanku dulu, Bu. Aku nggak berani balik ke rumah. Baik, kirim lokasinya ke ibu sekarang juga. Ibu akan ke sana malam ini juga. Tapi Bu, hujan. Jangan capek-capek ya. Nak, kamu anak ibu. Selama ibu masih bisa jalan, ibu akan cari kamu kemanapun. Setelah panggilan berakhir, Bu Rini segera meraih jaket dan payung. Tak peduli petir menyambar atau angin menggigilkan tulangnya yang menua, ia hanya tahu satu hal, putrinya butuh dia. Di dalam angkot yang berguncang di jalan becek, kenangan masa lalu menyeruak. Bayangan Alia kecil yang dulu lari pulang sambil tertawa, rambutnya dikepang 2, mata berbinar penuh semangat. Bu Rini ingat bagaimana Alia pernah bilang, Bu, nanti kalau aku besar, aku mau punya keluarga yang bahagia kayak di TV itu. Iya nak, tapi jangan lupa, kebahagiaan itu kita ciptakan, bukan ditunggu datang sendiri. Ternyata kini, kebahagiaan yang diimpikan Alia telah berubah jadi luka. Luka yang selama ini disembunyikan di balik senyum palsu dan foto keluarga yang tampak utuh. Kos itu berada di gang sempit di belakang kampus. Ketika Bu Rini sampai, Alia berdiri di depan pintu. Matanya sembab, pipinya memar-samar tertutup bedak. Bu Rini membuka tangannya, dan tanpa berkata apa-apa, Alia langsung jatuh ke pelukannya. Maafin aku, Bu. Bukan kamu yang salah, nak. Kamu nggak pernah salah. Yang salah adalah dia yang menyakitimu. Dan sekarang kamu nggak sendiri lagi. Aku takut, Bu. Dia ngancam bakal cari aku. Biarkan dia cari. Ibu nggak akan biarin kamu terluka lagi. Pelukan itu lama, hangat di tengah dinginnya malam. Tapi di hati Bu Rini mulai tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari kesedihan. Tekad. Ia tahu malam ini hanya permulaan. Ia harus bersiap menghadapi apapun. Keluarga Reza, tekanan dari tetangga, bahkan mungkin rasa malu di mata orang-orang. Tapi semua itu tak penting, karena seorang ibu kalau sudah menyangkut anaknya, bisa berubah jadi batu karang yang tak tergoyahkan. Keesokan paginya, Bu Rini dan Alia duduk berdua di ruang tamu rumah kecil mereka. Suasana masih hening. Alia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah masih berusaha menahan pecahnya perasaan.
Bu Rini menyeduh teh manis hangat, lalu meletakkannya di depan putrinya. "Minum ini dulu, nak, biar badanmu nggak gemetar terus." Alia mengangguk pelan. Saat menyeruput teh, matanya kembali berkaca-kaca. "Bu, aku malu. Gimana nanti orang-orang ngomong? Mereka pasti mikir aku istri nggak becus." "Dengar Alia," suara Bu Rini kini tegas. "Jangan pernah kamu merasa bersalah karena kamu disakiti. Malu itu bukan kamu yang bawa. Malu itu dia yang buat. Dia yang harus tanggung. Kamu korban, nak, bukan pelaku." Alia memandang ibunya. Baru kali ini ia melihat wajah Bu Rini begitu kokoh. Bahkan sorot matanya lebih tajam dari biasanya. "Kamu harus lapor polisi. Harus. Ini bukan cuma buat kamu, tapi buat perempuan-perempuan lain yang mungkin nasibnya sama. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu berani bilang, 'Cukup.'" Alia menggeleng pelan. "Aku takut, Bu. Kalau dia balas dendam, gimana? Dia bilang punya kenalan di kantor polisi. Dia bisa atur semua biar balik nyalahin aku." Bu Rini diam sejenak. Lalu ia mengambil ponsel dari sakunya dan membuka kontak yang jarang ia sentuh. "Pak Darman, Polsek Kota." Seorang teman lama mendiang suaminya. Dulu sama-sama aktif di kegiatan kampung dan kini menjadi komisaris polisi. "Ibu tahu harus hubungi siapa. Kita nggak akan hadapi ini sendirian." Sore itu, mereka berdua datang ke kantor Polsek dengan kepala tegak. Di ruang penyidik, Alia menceritakan segalanya. Tangan yang menampar, kata-kata kasar yang menghina, malam-malam penuh ketakutan. Satu persatu, luka yang dipendam itu tumpah. Polisi mencatat, merekam, dan akhirnya memberi tanda. Laporan diterima. Sementara itu, di tempat lain, Reza sedang berbicara di telepon. Wajahnya muram dan gelisah. "Apa? Dia lapor polisi? Dasar perempuan gak tahu diri. Gua kasih rumah, kasih hidup, malah bawa-bawa hukum." Ia membanting gelas kopi ke lantai, dan serpihannya berserakan seperti amarah yang mulai tak terkendali. Beberapa hari setelah laporan dibuat, proses hukum mulai bergerak. Bu Rini menemani Alia menjalani visum di rumah sakit. Hasilnya memperkuat bukti. Ada memar lama dan baru di beberapa bagian tubuh Alia. Polisi bertindak cepat. Berbekal laporan dan visum, mereka segera mengeluarkan surat panggilan terhadap Reza. Namun Reza tidak datang. Ia menghilang, entah sembunyi, entah sengaja menantang hukum. Sampai suatu malam, ketika rumah Bu Rini sudah hampir sepi, terdengar suara keras dari luar pagar. "Bra, Alia, keluar kamu. Dasar perempuan murahan." Reza, mabuk, membanting pintu pagar sambil berteriak. Wajahnya merah penuh amarah. Bu Rini yang sedang di dapur langsung keluar. Ia berdiri tegak di depan pintu rumah. Tubuhnya kecil namun tak bergeming. "Reza, pulang. Kamu sudah keterlaluan. Ini rumah orang tua. Jangan macam-macam. Jangan ikut campur. Bu tua, ini urusan suami istri." Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar mendekat. Dua anggota polisi datang dari ujung gang. Rupanya Pak Darman sudah berjaga sejak Reza dinyatakan mangkir. "Reza Fadilah, kamu kami tangkap atas dugaan KDRT sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. "Apa? Saya suaminya. Saya bisa bawa dia balik." "Bukan lagi. Sejak kamu menyakiti dia, kamu kehilangan hak itu," tegas salah satu polisi. Dengan tangan diborgol, Reza dibawa pergi. Ia masih mengumpat, tapi perlahan suara itu tenggelam oleh malam. 2 bulan kemudian, proses hukum berjalan. Reza terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Sidang terakhir disaksikan oleh Bu Rini, Alia, dan beberapa pendamping dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Setelah persidangan, Alia duduk di luar ruang sidang, memandangi langit yang mendung namun tak hujan. "Aku kira aku nggak akan bisa sampai sejauh ini, Bu. Kamu kuat, nak, dan kamu nggak sendirian." Alia menggenggam tangan ibunya. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku masih terjebak, atau mungkin aku sudah menyerah." Bu Rini tersenyum, matanya basah. "Ibu cuma melakukan apa yang seorang ibu harus lakukan.
melindungi anaknya. Tapi hari ini, kamu sudah melindungi dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Mereka berdua saling berpelukan. Tak ada lagi luka yang disembunyikan. Tak ada lagi ketakutan di balik pintu. Yang ada hanya awal baru, sebuah lembaran hidup yang dibangun dengan keberanian, cinta, dan keteguhan hati seorang ibu.